ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufiknya, karunia sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka thalabul ilm. Tentunya sebagaimana kita telah mengetahui secara umum tentang keutamaan menuntut ilmu, maka ini tentunya merupakan karunia, pemberian yang sangat besar bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk selalu banyak berdoa agar istiqomahkan di jalan tersebut, yaitu di atas sunnah, dan selalu menuntut ilmu sampai di akhir hayat. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita membaca yang terakhir berkaitan dengan as-sabat wa at-tathabbut. Kita saat itu ingin menjelaskan sebagian dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu adalah menjadikan seseorang itu istiqomah, sabat, kokoh di atas Islam, di atas sunnah. Kita akan sebutkan secara ringkas 5 poin saja, baru kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan. Ya, jadi sini kita kasih judul asbabu as-sabat. Ya, sebab-sebab seseorang itu kokoh di atas sunnah, di atas sunnah, di atas menuntut ilmu, dan di atas kebaikan yang dia inginkan. Yang pertama adalah al-isti'anatu wa du'a. Al-isti'anatu wa du'a. Ya. Yang pertama adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a, dan selalu berdoa. Selalu berdoa agar kita itu dikokohkan di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas menuntut ilmu. Ya, dikarenakan keimanan, keislaman, dan kemudahan dalam menuntut ilmu, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memalingkan hati kita, maka dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita harus banyak berdoa. Kita banyak berdoa ya agar kita istiqamah. Agar kita istiqamah. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dalam setiap salat, setiap rakaat diwajibkan bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah, dan di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus sebagaimana disebutnya dalam ayat yang lain, yaitu jalan
jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya, jadi ini ya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan dalam salat tersebut atau menyebutnya dalam surah tersebut Al-Fatihah ya agar kita itu senantiasa sering meminta hidayah, keistiqomahan di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi. Ya, jadi di saat kita berdoa, ya baik itu misalnya antara adzan dan iqamah, atau di saat kita sujud, ya, atau di sepertiga malam terakhir, kita banyak berdoa agar diistiqomahkan. Betapa banyak teman-teman kita misalnya yang dulunya di atas sunnah, setelah itu mereka berpaling, baik itu berpaling ke dunia atau berpaling ke jalan yang menyimpang dari sunnah, ya, yang menyeleweng dari sunnah. Itu kita dapatkan, maka kita banyak berdoa agar kita diistiqomahkan di atas jalan tersebut. Dikarenakan hati kita ini ya berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memalingkan hati kita, maka itu dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia, ya, yang telah diampuni segala dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Tapi ya dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mengatakan, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang memutarbalikan hati, ya, membolak-balikan hati, ya, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas agama. Ya, agama ini umum, ya, baik itu ya dalam perkara menuntut ilmu, dalam perkara melakukan kewajiban-kewajiban, dalam perkara meninggalkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin untuk masuk surga, ya, tapi beliau sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Tentunya kita lebih pantas, dikarenakan di zaman kita ini, di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang kemaksiatan itu sangat mudah untuk ya dilakukan oleh seseorang, walaupun terkadang ingin menghindar, tapi dengan sendirinya mendatangi kemaksiatan tersebut datang, ya, dikarenakan dengan adanya penggunaan internet, penggunaan HP yang bukan pada tempatnya, ya. Jadi ini perlu diperhatikan agar kita banyak berdoa agar istiqamah, agar hati kita itu istiqamah, kokoh di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan sebab seseorang itu istiqamah adalah qiraatul Qur'ani wa hifdhuhu wa tadabburuh. Ya, qiraatul Qur'an dengan rajin membaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an, wa hifdhuh, menghafal Al-Qur'an, wa tadabbur, menghayati maknanya, ya, memahami artinya, dan itu tentunya ya
pokok diturunkan Al-Quran adalah untuk ditadaburi, untuk dipahami maknanya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32, "Wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Ya, maka dengan itulah yakni kami menurunkan Quran itu dengan sedikit yakni sedikit demi sedikit, ya. Nah, tujuannya adalah linutsabbita bi fuadak, agar kami mengokohkan hatimu, meneguhkan hatimu di atas agama Islam, ya, agar mudah memahami Al-Quran tersebut sehingga hatimu menjadi kokoh, ya, menjadi kokoh di atas sunnah, menjadi teguh di atas kebenaran. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam ayat tersebut yang kita sebutkan tadi, li'annahu kullama nazala alaihi syai'un minal Qur'an izdada tuma'ninatan wa sabata. Dikarenakan kullama nazal alaihi syai'un minal Qur'an, ya, setiap turun, ya, sebagian dari Al-Quran itu, lalu Rasulullah SAW menghafalnya, izdada tuma'ninah, maka bertambah, ya, ketenangan di atas Islam, ya, wasabata, dan kekokohan, keteguhan di atas keimanan, di atas Islam, ya. Jadi membaca Al-Quran, menghafalnya, mentadaburinya, itu merupakan salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu istiqamah di atas agamanya, dia istiqamah di atas Islam, ya, istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas kebenaran, di atas jalannya salaf dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang itu banyak membaca qiraatul qasasi minal anbiya'i wasolihin, ya, qiraatul qasas, rajin membaca kisah-kisah dari para nabi, ya, para nabi, wasolihin, dan orang-orang soleh, ya, dari orang-orang soleh. Bagaimana mereka menghadapi cobaan, tapi tetap istiqamah, ya. Sebagai contoh misalnya Nabi Ayub alaihissalam itu, ya, beliau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sakit selama 18 tahun. Sakit selama 18 tahun sampai-sampai seluruh, ya, manusia atau orang-orang sekitarnya pada lari, tidak mau mendekati Nabi Ayub alaihissalam karena penyakit tersebut. Yang tersisa adalah istri dan 2 orang saudaranya, ya. Nah, tapi beliau bersabar sampai setelah 18 tahun, ya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit beliau alaihissalam, ya. Maka cobaan, ya, di saat kita mendapatkan kisah seperti ini, kita akan, ya, bisa mengambil contoh tauladan dari mereka. Dikarenakan kita mungkin, ya, belum ada yang mengalami sakit selama 18 tahun. Begitu pula kita pernah sebutkan hadis yang dalam Bukhari bahwa di orang-orang terdahulu, ya, itu digergaji kepalanya, ya, digergaji kepalanya, kemudian disisir dengan sisir besi, ya, tapi hal itu tidak menjadikan dia, ya, menyimpang dari agama, ya, atau menyeleweng dari agamanya. Dia tetap bersabar sampai di akhir hayatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini,
di surat Hud ayat ke-120, wa qulan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ya, dan wa qulan yakni kami mengisahkan ya kepada engkau ya kisah-kisah para rasul atau setiap dari para rasul. Ya. Kenapa? Ma nuthabbitu bihi fuadak, agar ya hal itu menjadikan hatimu kokoh, teguh di atas kebenaran. Wa qulan naqussu 'alaika min anba'i rusul. Ya amba, yakni kisah dari para rasul. Ma nuthabbitu bihi fuadak, agar hal itu menjadikan hatimu itu menjadi kokoh, menjadi teguh di atas kebenaran, di atas kebenaran. Ya, berkata Sa'di rahimahullah taala dalam ayat ini, ya beliau mengatakan liyatma'inna qalbuk wa yathbutu ya wa yasbiru kama sabara ulul azm minar rusul. Ya, agar hatimu itu tenang, ya, tenang, kokoh dan bisa bersabar, ya, menjadi hati yang bersabar di atas kebenaran sebagaimana sabarnya para ulul azm dari para rasul, Kemudian yang keempat adalah al-amalu bil ilm. Al-amalu bil ilm. Seseorang itu mengamalkan ilmunya. Ya. Mengamalkan ilmunya. Ya. Dikarenakan ilmu ini tujuannya adalah diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka permisalannya adalah seperti pohon yang rindang, yang banyak daunnya, tapi tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menjadikan pelakunya, pemiliknya menjadi kokoh di atas sunnah jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inal amala as-salih thamaratu al-ilmi fa in al-amal as-salih thamaratu al-ilmi nafi'. Bahwa amal salih, amal yang baik itu merupakan buah, thamarah dari ilmu yang bermanfaat, Kalau seseorang diberikan ilmu, ya, mempunyai ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak amalkan, maka ilmunya ini tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tasbita. Ya, jika mereka itu fa'alu, yaitu melakukan, mengamalkan ma yu'adzuna bih, ya, ma yu'adzuna bih, ya, apa yang dinasihatkan kepada mereka, ya, apa yang mereka ketahui dari ilmu, ma yu'adzuna bih, ya, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tasbita, dan lebih meneguhkan hati mereka di atas keimanan, di atas kebenaran, kalau mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mendapatkan ilmu tersebut dari kitab-kitab mereka. Kemudian yang berikut, yang terakhir yang kita sebutkan adalah as-suhbatu as-salihah. Ya, berteman dengan kawan yang baik. Ya, kawan yang istiqamah di atas sunnah. Ya. Nah, menjadi teman baik. Ya. Teman dekat. Kita menjadikan teman dekat kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, rajin menuntut ilmu. Ya, dikarenakan
seseorang itu ya terpengaruh dengan teman dekatnya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Ya, di surat Al-Kahf ayat yang ke-28. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka, yakni dengan orang-orang kaum mukminin, ya, yang mereka menyeru Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari, ya. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, tentunya kepada kita juga, kepada umatnya, ya, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menyerukan kebaikan, ya, kepada orang yang istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas sunnah, ya, agar kita mengambil manfaat dari mereka, agar kita istiqamah, ya, agar kita terpengaruh dengan kebaikan yang ada pada mereka. Dan ini telah disebutkan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, ar-rajul ala dini khalilih. Ya, bahwa seseorang itu ya akan terpengaruh dengan kebiasaan agama dan kebiasaan temannya. Ya, agama dan kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia mengambil teman dekat. Ya, teman dekat. Ya, jangan kita mengambil teman dekat yang malas atau terjatuh dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya, kita mengambil teman dekat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menasihati atau membantu kita, ya, dalam istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian qala al-mu'allifu rahimahullah taala al-faslu ats-tsani. Ya, al-faslu ats-tsani, pasal yang kedua, ya. Kaifiyatu at-talabi wat-talaqi. Ya, wat-talaqi. Kaifiyatu at-talab. Ya, metode atau tata cara dalam menuntut ilmu. Ya, dalam menuntut ilmu, wat-talaqi, dan dalam mengambil ilmu tersebut. Ya, bagaimana caranya kita menuntut ilmu dan mengambil dari para masyayikh, para guru. Ya, ini beliau akan menyebutkan di sini kaidah-kaidah atau tata cara, metode dalam menuntut ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, ke-16 di situ, kaifiyatu, di situ tertulis kaifa, itu salah tulis pada kitab saya. Kaifiyatu at-talab. Ya, tata cara atau metode dalam menuntut ilmu. Wa maratibuhu. Ya, ini tahapan dalam belajar. Tahapan dalam belajar. Qal ma lam yutkin al-usula haruma al-wusul. Ya, barang siapa yang tidak menguasai dengan baik pokok ilmu. Ya, jadi dia tidak menguasai, atau barang siapa tidak menguasai pokok-pokok ilmu, dasar-dasar ilmu, maka haruma al-wusul, maka dia akan terhalang dari mencapai tujuan ilmu yang benar atau pemahaman yang benar. Ya, al-usul yang diinginkan di sini itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa yang diinginkan adalah usul adalah al-adillatu as-sahihah. Ya, dalil-dalil yang sahih.
wal qawaidu, dan kaidah-kaidah, ya, ma'khuzatun, yang diambil, bitatabbu'i, dengan penelitian, wal istiqra'i, minal kitabi wa sunnah, minal kitabi wa sunnah. Itu yang dimaksud dengan usul yang disebutnya oleh Ibnu Utsaimin di sini. Ya, ada adillatu as-sahihah, dalil-dalil yang sahih. Ya, dalil-dalil yang sahih, ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal qawaid, ya, dan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah, ma'khuzatun, ma'khuzah yang diambil bitatabu'i, tatabu' yakni meneliti, mencari dari Al-Qur'an Sunnah sehingga mendapatkan ada kaidah, ya, ada kaidah tertentu, ya, misalnya ad-dinu yusrun, dan kaidah-kaidah yang lain. Wal istiqra', istiqra' yakni dengan membaca dan mengumpulkan, ya, dalil-dalil, kemudian menyimpulkan suatu kaidah yang berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi, ad-dinu yusrun, bahwa agama itu dibangun di atas kemudahan, ya, di atas kemudahan. Jadi kalau misalnya ada perkara yang, ya, seseorang tidak mampu melakukannya, maka kaidahnya adalah ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah, maka boleh dia tidak melakukan hal tersebut. Ya, misalnya kalau dia tidak bisa sholat berdiri, bagi orang yang sholat fard 5 waktu, bisa dia duduk di situ. Ya, bisa dia duduk kalau tidak mampu berdiri. Kaidahnya adalah ad-dinu yusrun. Ya, bahwa agama itu mudah. Ya, jadi kalau tidak mampu berdiri, bisa sholat dalam keadaan duduk. Ya, dan begitu seterusnya dari kaidah-kaidah, ya, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi malam yutkin al-usul, barang siapa tidak menguasai dengan baik pokok ilmu dari dalil-dalil yang sahih, kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan terhalangi, ya, untuk mencapai tujuan, ya, mencapai ilmu, ya, yang benar, pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ini hampir sama dengan kaidah sebelumnya, beliau sebutkan ma lam yutkin al-usul haruma al-wusul. Ya, di halaman 72 situ. Ya, ma lam yutkin al-usula harum al-wusul. Ya, barang siapa tidak, ya, mutkin, tidak kokoh di atas pokok-pokok dalam ilmu, ya, kaidah-kaidah ilmu, ya, maka harum al-wusul, maka dia tidak akan mendapatkan, ya, ilmu yang dia inginkan. Ya, tentunya dengan dasar-dasar kaidah-kaidah yang benar. Ya, walaupun terkadang dia mendapatkan, tapi bukan di atas kaidah yang berdasarkan atau berdasarkan jalannya para salaf, para ulama. Kemudian qal wa man rama ilma jumlah. Di sini beliau akan menyebutkan bahwa, ya, seseorang itu jangan mengambil ilmu itu serentak, ya, sekaligus. Ya, sekaligus dia pelajari. Karena itu, ya, menyelisih kebiasaan para salaf. Karena para salaf itu kita akan sebutnya nanti perkataan Zuhri, itu mengambil sedikit demi sedikit, ya, ya, sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, tahun dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan satu kali langsung, ya, menjadi, yakni menguasai kitab, menguasai ilmu, harus duduk bertahun-tahun. Ya, oleh karena itu kita sebutkan dulu salah seorang ulama yang dia duduk di
belajar pada Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ya. Beliau duduk selama 20 tahun, ya, selama 20 tahun. Ya, itu hukum asalnya. Hukum asalnya seseorang itu terus-menerus menuntut ilmu, mengambil ilmu dari para ulama atau melanjutkan, ya, dengan membaca kitab-kitab para ulama jika telah memahami usul kaidah-kaidah, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa man ramal ilma jumlah. Rama maknanya itu menginginkan atau ingin mengambil ilmu sekaligus. Jadi satu kitab 1 hari, satu kitab 2 hari. Ya. Dan jadi itu maksudnya. Ya, mengambil fikih misalnya 2 hari. Atau tauhid hanya 2 hari. Sudah, ya, ingin menjadi alim, menjadi ulama, ini, ya, tidak mungkin atau, ya, sangat susah, ya. Nah, dikarenakan, ya, yang akan dipahami hanya sedikit, begitu pula yang melekat di hati kita itu hanya sedikit jika ilmu itu diambil dalam jarak waktu yang singkat, ya, sehari 2 hari misalnya. Nah, itu sangat minim, ya, untuk mendapatkan ilmu dengan cara tersebut. Ya, maka beliau di sini mengatakan, wa man ramal ilma jumlah, barang siapa ingin mengambil ilmu itu sekaligus, dhahaba anhu jumlah, maka, ya, akan hilang juga ilmu itu, ya, dengan sekaligus, dengan jumlah yang banyak, ya, dengan jumlah yang banyak. Ya, ini kita baca di sini perkataan Zuhri rahimahullah taala. Zuhri telah antum ketahui atau mungkin sebagian antum mengetahuinya bahwa beliau ini merupakan salah satu dari orang yang paling kuat hafalannya. Ya, bisa dikategorikan min ahfadhi at-tabi'in. Ya, termasuk yang paling kuat hafalannya di kalangan tabi'in. Ya, kita lihat apa pemahaman beliau yang merupakan manusia tabi'in yang paling kuat hafalannya, atau salah satu tabi'in yang paling kuat hafalannya. Beliau mengatakan, la ta'khud al-ilma jumlah. Ya, jangan engkau mengambil ilmu, ya, sekaligus. Ya, ingin satu kitab atau misalnya, ya, satu bab 1 kali, 1 hari. Ya. Nah, la ta'khud al-ilma jumlah. Jangan engkau mengambil ilmu sekaligus. Fa inna man akhadahu jumlah dhahaba anhu jumlah. Ya, ini perkataan beliau. Karena barang siapa mengambil sekaligus 1 kitab misalnya, ya, maka akan hilang, ya, ilmu tersebut. Akan hilang ilmu tersebut. Walakin asyai'u ba'da syai'. Akan tetapi sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, misalnya 1 hari 3 permasalahan, 5 permasalahan, 7 permasalahan dan semisalnya. Ya, terus menerus, ya, supaya kokoh ilmu tersebut. Nanti akan beliau sebutkan dalilnya. Nah, walakin asyai'u ba'da syai' ma'al layali wal ayyam. Ya, akan tetapi sedikit demi sedikit, ya, mengambil ilmu, menghafal ilmu, mempelajari ilmu sedikit demi sedikit. Ya, ma'al layali, yani dengan berlalunya, ya, siang dan malam, terus menerus. Ya, terus menerus. Bukan 3 hari, 1 minggu saja. Tidak. Ya, tapi terus menerus. Oleh karena itu, misalnya kita contohkan Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Kita pernah sebutkan bahwa beliau belajar di tempatnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Itu sekitar 3 tahun. Tapi kalau kita mendengar ilmunya Masya Allah, ya. Tapi apakah beliau ini setelah 3 tahun ini sudah berhenti? Ya, tidak. Ya,
beliau terus menerus. Bagi orang yang menziarahi beliau, ya, itu akan mengetahui, ya, bagaimana beliau itu ya terus menerus menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu terus menerus, ya, siang dan malam. Beliau kalau dari maktabanya mau ke rumah bawa kitab dibaca. Kalau lagi duduk dibaca, ya. Kalau keluarganya biasanya beliau mengajarkan ilmu tertentu kepada keluarganya sesuai dengan permintaan. Tapi kalau misalnya keluarganya lagi sibuk, beliau membaca kitab, ya, membaca kitab, ya. Atau beliau di saat dari maktabah sholat duhur setelah azan, setelah beliau sholat sunnah, ya, masih ada waktu, imamnya belum datang, beliau dibacakan kitab, beliau dengar, ya, kemudian mengambil manfaat dari bacaan tersebut, ya. Jadi seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaan terus menerus, ya. Terus menerus sedikit demi sedikit, ya. Bukan misalnya seseorang, ya, hanya hadir 1 minggu, 2 hari misalnya sudah menjadi alim. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ya, ini sebagaimana tadi kita sebutkan pemahamannya siapa ini? Az-Zuhri rahimahullah taala, dan beliau ini merupakan salah satu tabi'i yang paling kuat hafalannya, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitabnya Jami'u Bayani al-Ilm wa Fadlih dengan sanad yang sahih. Jadi kita pahami tadi apa yang beliau sebutkan, ya, yang disebutkan oleh Zuhri rahimahullah taala. Kemudian ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل أيضا, dan dikatakan izdihamul ilmi, ya, izdiham fi sam', ya, menumpuknya ilmu, ya, artinya dia dengarkan satu kali, ya, satu kitab misalnya, ya, atau dia menghafal satu bab, ya. Nah, ini beliau mengatakan izdihamul ilmi fi sam', di telinga, ya, madallatul fahm. Maka ini merupakan salah satu sebab madallah. Madallah yakni mengacaukan pemahaman. Ya, mengacaukan pemahaman. Ya, dia tidak paham. Ya, dia tidak paham. Dan ini biasanya memang terjadi. Ya, terkadang kalau sudah banyak, ya, banyak dia dengarkan, banyak dia hafal, tidak paham apa yang diinginkan dari pelajaran ini. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis-hadis ini dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia pelajari pelan-pelan, ya, sehari demi sehari dan seterusnya, ya, maka dia pahami ilmu tersebut, permasalahan tersebut, kemudian besoknya, ya, dia pelajari lagi, dia pahami dan seterusnya, maka itu akan kokoh ilmu tersebut, akan menjadi pemahamannya menjadi kuat dan lain sebagainya, sehingga diharapkan menjadi ilmu, menjadi seseorang itu menjadi orang yang berilmu, dia yang keilmuan yang kokoh, yang teguh di atas keilmuan tersebut, ya, kokoh di atas sunnah, kokoh di atas pemahaman yang benar, ya, di saat dia mengambil ilmu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sebagaimana tadi disebutkan oleh Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Wa alaihi fala budda min at-ta'sil. Oleh karena itu mesti, ya, mengambil ta'sil, landasan, ya, dasar, ya, dalam mempelajari ilmu, ya, mengambil, ya, atau membangun landasan yang kokoh, wa ta'sis, fondasi, ya, dasar, ya, dalam ilmu tersebut, misalnya dengan mempelajari, menghafal matan, ya, menghafal hadis yang dipelajari dalam perkara tersebut, ya. Likulli fanin tatlubuh, setiap bidang fan dari, ya, ilmu yang engkau pelajari, yang engkau tuntut, ya, harus engkau
mengambil dasar fondasi ya dari setiap bidang ilmu yang engkau pelajari tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa alaihi fala budda min at-ta'sil. Ya, oleh karena itu mesti bagi kita untuk mengambil membangun ya at-ta'sil, landasan. Ya, landasan dalam ilmu tersebut. Wa ta'sis, fondasinya. Ya, likulli fannin tatlubu. Dari setiap fan ini bidang. Dari setiap bidang yang engkau pelajari, ya, bidabti asli, dengan memastikan atau menentukan asal dasar atau pokok ilmu tersebut, ya, pokok ilmu tersebut. Apakah ini pemahaman saya seperti ini, ya, dengan mengambil misalnya matanya, ya, nah, dengan mempelajari apa istilahnya, mempelajari hal tersebut kepada guru yang mungkin, ya, wa mukhtasarihi ala syaikhin mungkin, ya, dan mengambil dasar ilmu tersebut, ya, ringkasan atau kesimpulannya atau matanya, ya, pada syekh guru yang ahli, ya, dalam bidangnya
ahli yang mutqin, yakni ahli dalam bidangnya. Ya. Jadi seseorang itu tidak mungkin misalnya ya dia belajar mencukupkan dengan melihat ya di internet misalnya. Ya, sebagian orang kita dapatkan bahwa mereka menjadi mufti. Ya, menjadi mufti, tapi belajarnya di mana? Di internet. Mereka cari jawabannya di internet. Nah, ini ya perkara yang berbahaya. Ya, karena tidak mungkin mereka memahami ilmu ya kalau mereka tidak mempelajari ilmu tersebut dari guru ya, guru yang ahli ya, yang mungkin dalam permasalahan. Oleh karena itu kalau kita melihat ya orang-orang seperti yang kita sebutkan tadi menjadikan guru mereka itu adalah internet, itu kesalahan lebih banyak kesalahannya daripada kebenarannya. Ya. Misalnya mereka atau begitu pula misalnya mengambil ya fikih dari madhab tanpa belajar. Nah, itu biasanya mereka ikuti apa yang disebutkan dalam madhab tersebut. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa madhab itu ya madhab fikih itu terkadang banyak perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Sebagaimana misalnya kita pernah lewati di pelajaran fikih ya berkaitan dengan menghadap atau tidak boleh menghadap matahari atau bulan. Ya, tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari atau bulan di saat buang air. Ini sama sekali tidak ada dalilnya. Tapi itu di madhab ada. Ya. Kalau seseorang mencukupkan diri dengan madhab, dia membaca buku tanpa belajar di guru, ya, maka ini kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, tapi beliau sebutnya di sini mungkin ahli, tapi ini masih kurang dalam arti kurang sempurna. Ya, oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan wa indahu amanah. Mungkin dan mempunyai amanah. Ya, amanah dalam mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu. Amanah dalam mengajarkan ilmu, dalam menukilkan, dalam memberikan faedah, ya, dalam akidahnya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya harus amanah. Jadi jangan kita mencukupkan misalnya guru ahli, akhirnya kita belajar dari dia. Padahal kita tidak memperhatikan bagaimana keadaan akidahnya dan lain sebagainya. Kita bacakan di sini perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkaitan guru ya yang sepantasnya kita menjadikan dia itu sebagai guru kita. Sebagai guru kita. Beliau mengatakan ini ansahu man arada talabal ilmi ayakhtara lahu syaikhan. Bahasa saya menasihati barang siapa bagi orang yang menuntut ilmu untuk memilih guru. Ayakhtara lahu syaikhan, memilih guru. Yang pertama kana mawthuqan fi ilmi. Ya, terpercaya dari ilmunya. Jangan misalnya kita belajar pada seseorang tapi ya tidak diketahui keilmuannya atau misalnya belajarnya di mana dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah mawthuqan fi ilmi. Mawthuq. Ya, terpercaya dari ilmunya. Memang mempunyai ilmu. Ya, mempunyai ilmu telah dipercaya oleh misalnya ulama yang lain atau guru yang lain atau ustaz yang lain dan lain sebagainya. Yang kedua beliau mengatakan mawthuqan fi dini. Ya, mawthuq. Ya, terpercaya dalam agamanya. Misalnya seseorang itu banyak ilmunya tapi misalnya minum minuman keras misalnya atau pacaran misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini agamanya tidak terpercaya, ya. Agamanya rusak seperti ini. Maka kita jangan menuntut ilmu pada orang seperti ini dikarenakan kita akan terpengaruh atau bisa terpengaruh dengan agama orang tersebut. Yang ketiga beliau mengatakan salimu al-aqidah. Ya, lurus akidahnya, salim, benar akidahnya. Sesuai dengan akidahnya siapa? Akidah salaf. Jangan misalnya belajar tapi berakidah dia itu mengatakan
Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Ya, ini akidahnya rusak. Ya, jangan kita belajar pada orang seperti ini walaupun dia ahli fikih. Ya, tapi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Berarti ini orang akidahnya rusak. Dikarenakan telah sepakat para salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa al-arsy. Sepakat para salaf, para sahabat sepakat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa al-arsy. Ya. Jadi kalau ada orang yang mempunyai keahlian fikih, ya, fikihnya Masya Allah, tapi akidahnya rusak, maka jangan belajar sama dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, salimu al-manhaj. Ya, manhajnya ya baik. Ya. Artinya bermanhaj salaf. Ya, berjalan di atas jalannya para sahabat. Ya, bukan misalnya sebagian orang yang suka demonstrasi, ya, atau misalnya memberontak kepada pemerintah dan lain sebagainya. Jangan, ya, jangan seperti itu. Jangan kita belajar pada orang seperti itu. Ya, walaupun misalnya fikihnya Masya Allah, tapi ya manhajnya kurang baik, manhajnya rusak, maka jangan kita belajar pada orang tersebut. Itu yang keempat yang beliau sebutkan. Yang terakhir, yang kelima adalah beliau mengatakan mustaqima al-ittijah. Ya, ittijah. Mustaqima al-ittijahi. Al-ittijah. Ya, yaitu lurus. Ya, lurus dalam arah dan sikapnya, ya, dalam menjalankan atau mengamalkan ilmunya. Artinya dia mengajar itu bukan tujuannya apa? Untuk menjadi misalnya agar naik menjadi pemimpin misalnya. Ya, atau dia menginginkan kedudukan, menginginkan ini dan itu dari perkara dunia. Ya, maka ini berarti tujuannya itu kurang baik. Terus tujuan guru bagaimana bentuknya atau apa tujuannya? Tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada guru seperti itu, dia mengajar agar muridnya ya mendekatkan diri atau menjadi dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah guru yang kita ambil, ya, yang kita belajar padanya. Bukan guru yang menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan dan lain sebagainya. Ya, tapi kita cari guru ya mustaqim al-ittijah, ya, menginginkan kebaikan kepada muridnya, ya, menginginkan agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin kedudukan, ingin jabatan, ya, dan lain sebagainya dari perkara dunia, Suma qala al-mu'allif rahimahullahu taala, la bitahsili adzati wahdah. Bukan dengan tahsil adzati, ya. Nah, mendapatkan ilmu ya langsung, ya, dzati. Tahsil dzati di sini yang diinginkan adalah disebutnya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni bi qiraatil kutubi faqat, bi qiraati al-kutub. yakni dengan membaca kitab, artinya langsung mengambil ilmu, ya. Langsung mengambil ilmu dari kitab. Ya, tidak belajar. Ya, itu yang dimaksud di sini. Tapi ya, ini maksud dari la bitahsili azati, yakni seseorang itu bukan hanya atau langsung mengambil ilmu dari kitab. Ya, tanpa belajar. Nah, ini merupakan jalan yang tidak sesuai dengan jalannya salaf. Para salaf mereka adalah berguru, belajar di sisi para ulama. Di sisi para ulama agar mereka mendapatkan bimbingan, ya, cara memahami dalil dan lain sebagainya dari para ulama. Tapi hal ini bukan berarti bahwa seseorang itu mencukupkan dari apa yang ada dari gurunya. Artinya dia hanya belajar tanpa membaca kitab. Ya. Hanya mencukupkan dari guru-gurunya. Ini tidak cukup. Ya, kalau seseorang itu sudah mempunyai ilmu dasar,
ya, dasar-dasar keilmuan baik itu fikih, ya, tauhid, akidah dan lain sebagainya, tafsir dan lain sebagainya. Setelah itu dia membaca kitab. Ya, adapun kalau mencukupkan dari gurunya, itu tidak mungkin. Dalam arti ya ilmunya seperti itu saja, tidak akan bertambah. Ya, harus dia membaca kitab kalau ya dia sudah mengambil dasar dari ilmu tersebut dari guru-guru, dari para ulama, dari para pengajar dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita bacakan di sini sebagai contoh perkataan ulama berkaitan dengan ini. Artinya berkaitan dengan seseorang itu tidak cukup ya dengan ilmu yang hanya dari gurunya. Ya tidak cukup itu. Ya, harus kalau dia sudah mengambil dasar ilmu, ya, fondasi ilmu dari gurunya, dia harus rajin membaca kitab. Ya, supaya wawasannya luas, ilmunya menjadi luas. Ya, kita baca di sini perkataan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ini perkataan beliau ini disebutnya dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh salah seorang murid seniornya yaitu Syekh Nuruddin As-Sudai. Hafizahullah. Itu ada kitab namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah di Syekh Muqbil. Ya, di halaman 15. Beliau mengatakan wa'alam ana aktsara istifadati minal kutub. Ya, falyuballigh asyahidul ghaib. Falyuballigh asyahid al-ghaib. Ya, ketahuilah bahwa kebanyakan ilmu faedah yang saya dapatkan itu dari kitab, dari membaca kitab. Ya, beliau adalah antum ketahui belajar di Saudi di jenjang ini S2. Ya, tapi beliau mengatakan apa ini? Wa alam ana aktsara istifadati minal kutub. Ketahuilah bahwa kebanyakan ilmu faedah yang saya dapatkan itu dari kitab, bukan dari belajar. Ya, setelah beliau mempelajari apa? Usul. Falyubaligh asyahid. Maka hendaknya orang yang menyaksikan atau mendengarkan perkataan saya ini, ya, hendaknya dia sampaikan kepada orang yang tidak mendengarkannya. Bahwa ilmu yang saya dapatkan itu kebanyakan dari mana? Dari kitab. Dari kitab. Jadi ini antum kenal, antum semua telah mendengar siapa Syekh Muqbil, ya, dengan ilmu yang Masya Allah, ya, kemudian tulab yang banyak, ya, beliau mengatakan seperti itu, ya, aktsar istifadati minal kutub, ya, dari kitab. Jadi seperti itu kita mempelajari usul fikih, perkara fikih misalnya kita pelajari seperti ini, kemudian kita kembangkan, ya, kita mempelajari membaca kitabnya para ulama, ya, kemudian kita kembangkan ilmu yang kita dapati tersebut. Kemudian yang kedua, perkataan berikutnya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi, pengarang kitab Al-Qawlu Al-Mufid. Beliau mengatakan wal kitabu la yukhsha ala sahibi. Ya, dan kitab itu tidak dikhawatirkan ala sahibi, bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya. Al kitabu la yukhsha ala sahibihi illa idza kana la yuhsinu al qiraah. Kecuali orang itu tidak pintar membaca. Ya, tidak belajar nahwu misalnya, belum kokoh nahwunya. Wala yuhsinu al-faham, dan pemahamannya, ya, kurang baik. Nah, ini dikhawatirkan kalau orang seperti ini. Ya. Walam ya'khudh al-usula wal qawaid an ahli al-ilm, hadza yukhsha alaih. Ya. Dan dia tidak mengambil usul, dasar
qawaid, fondasi dari para ulama, maka orang ini dikhawatirkan. Ya, adapun kalau orang yang sudah mengambil usul, mengambil dasar dari para ulama, maka di situ dia harus banyak membaca kitab agar ilmunya bertambah. Ya, agar ilmunya bertambah. Saya ulangi tadi, wal kitabu la yukhsha ala sahibi. Bahwa membaca kitab itu tidak dikhawatirkan pada pelakunya. Illa idza kana la yuhsin al-qira'ah. Kecuali kalau dia itu tidak pintar membaca. Ya, mungkin dia belum belajar nahwu dan sebagainya. Wala yuhsinu al-fahm. Pemahamannya kurang baik. Nah, ini juga dikhawatirkan. Walam ya'khudh al-usul. Dia tidak mengambil usul, dasar. Ya, wal qawaid, kaidah-kaidah ilmu an ahli ilm. Ya, dari para ulama. Hada alladhi yukhsha alaih. Ya, maka orang seperti ini dikhawatirkan. Berarti kalau dia sudah mengambil usul, mengambil dasar dari para ulama, maka di situ dia ya harus mengembangkan ilmunya dengan membaca kitab-kitabnya para ulama. Ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala. Yang terakhir kita bacakan dari perkataan Syekh Ali Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Beliau ini merupakan biasanya Syekh Muhammad Al-Imam beliau panggil dengan Al-Muhaddis, yani muhaddis, dilakabi dengan muhaddis. Ya, karena beliau kalau dalam mustalah dalam hadis, Masya Allah, dan kitab-kitabnya sangat banyak, mungkin bisa sampai 100 kitab sekarang kitabnya beliau. Ya, beliau salah satu dari mufti di Ma'bar. Salah seorang mufti di Ma'bar. Ya, muftinya beliau Syekh Ali Razihi dan Syekh Taufik Al-Ba'dani. Ya, Syekh Ali Razihi ini merupakan salah seorang mufti yang ada di Ma'bar, dan kitabnya Masya Allah sangat banyak dan luar biasa. Ya, kalau antum membaca Masya Allah dari segi beliau biasanya menyebutkan faedah perkataan para ulama, disebutkan sahih atau kesahihannya. Itu kitabnya beliau Masya Allah sangat banyak. Beliau mengatakan, Syekh Ali Razihi hafizahullah, fala budda min al-istifadati min al-kutubi an-nafi'ah. Ya, mesti seseorang itu membaca, mengambil faedah dari kitab-kitab bermanfaat. Yani kitabnya para ulama, ya, ahli sunnah, kitabnya para salaf. Ya, fala budda min al-istifadati min al-kutubi an-nafi'ah. Ya, mesti seseorang itu mengambil faedah ya dari kitab-kitab bermanfaat, tapi tentunya ini seperti apa yang kita katakan tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bahwa setelah seseorang itu mengambil apa? Fondasi, dasar dari para ulama ya, atau dari para pengajar yang mungkin dalam bidangnya. Ya, dalam bidangnya. Summa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala la bitahsili dzati wahdah. Kita sebutkan tadi maknanya, yaitu hanya mengambil faedah langsung dari kitab. Kalau sekarang ini dari internet, dari internet itu banyak, atau dari apa lagi namanya itu yang bisa la haula quwwata illa billah, apa namanya itu yang diketik langsung keluar fatwa, semacam itu. Sebagian seperti itu juga. La haula quwwata illa billah. Ya, walaupun itu bisa membantu, bisa membantu, tapi jangan dijadikan dasar. Kalau dijadikan dasar bisa sesat. Ya, bisa sesat. Dikarenakan itu alat, ya itu alat. Ya, alat. Tapi kalau misalnya jadikan ini sebagai bantuan, ya memang kita sudah punya dasar, tapi kita lupa di mana tempatnya misalnya, bisa cari di internet. Tapi kalau itu dijadikan dasar, ya, nah ini ya seperti apa yang beliau sebutkan di sini. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa akhidan at-talaba ya bitadarruj. Ya, dan hendaknya dia
mencari ilmu itu dengan bertahap. Dengan bertahap. Kitab demi kitab. Seperti apa yang itu belajar di Darul Hadis Ahli Sunnah, seperti itu keadaannya. Kitab demi kitab, ya, bab demi bab. Bukan langsung misalnya, ya, seseorang itu langsung mempelajari satu kitab, mengambil satu kitab, kemudian menjadi seorang alim. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ya, tapi sedikit demi sedikit. Baik. Jadi saya rencana menghabiskan sampai dalil-dalilnya sini. Tapi kayaknya kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dalam perkara agama kita, pemahaman dalam mempelajari ilmu syariat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami. Dan sebagaimana tadi kita sebutnya di awal di perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa ilmu, ya, atau amal itu merupakan samarah, buah dari ilmu. Ya, kalau kita mempunyai ilmu, telah mengetahui ilmunya, telah mendengarkan ilmunya, tapi kalau tidak mengamalkannya, berarti itu ilmunya kita belum berbuah, berbuah. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu kita, ya, untuk mengamalkan ilmu kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai di akhir hayat kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, ya, dalam Jannatul Firdaus, dan ya, setiap orang yang mengambil manfaat dari pelajaran ini semoga, ya, dikumpulkan atau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.